Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Margareta dan kali ini kita akan membahas seseorang yang dijuluki sebagai Forrest Gump-nya Australia. Jadi dia ini adalah seseorang yang bernama Cliff Young. Dia seorang petani kentang berusia 61 tahun yang tiba-tiba muncul di perlombaan lari paling berat di Australia yang memiliki jarak 875 km. Dan di saat pesertanya sebagian besar ini adalah atlet muda profesional, si Cliff Young ini tiba-tiba datang dengan perlengkapan yang bisa dibilang seadanya, bahkan dari beberapa sumber juga mengatakan jika penampilan si Cliff Young ini lebih ke arah seperti orang yang salah masuk acara daripada orang yang ingin mengikuti lomba lari. Nah, yang lebih mengejutkan lagi dengan penampilan dan perlengkapan seadanya jika dibandingkan dengan para peserta lain yang lebih muda dan profesional, Cliff Young ini mampu menjuari lomba lari berjarak 875 km yang bernama Ultramarathon Sydney to Melbourne. Dan gilanya lagi, dia bisa memenangkan perlombaan tersebut karena dia terus berlari selama 5 hari tanpa tidur. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa punya stamina sekuat itu di saat usianya yang sudah tidak lagi muda? Apa sih sebenarnya yang ia lakukan untuk bisa menjadi juara? Mari kita mulai ke pembahasannya. Cliff Young, dia lahir pada 8 Februari 1922 di Beach Forest, Victoria, Australia. Dia tumbuh di daerah pedesaan dekat pegunungan Otway dan tempat itu dikenal dengan cuacanya yang dingin, curah hujan yang tinggi, dan juga medan yang cukup berat. Sejak kecil, Cliff sudah akrab dengan kehidupan keras bersama dengan keluarganya. Ia sendiri berasal dari keluarga besar yang sederhana. Cliff adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Albert Ernest Young, sedangkan ibunya bernama Mary Young. Meskipun hidup pas-pasan, keluarganya ini dikenal sebagai keluarga yang pekerja keras dan juga terbiasa bertahan di dalam keadaan yang sulit. Masa kecil Cliff ini terjadi saat dunia dilanda Great Depression atau depresi besar pada era 1930-an. Jadi pada saat itu banyak keluarga kehilangan penghasilan. Kehidupan menjadi serba kekurangan termasuk bagi keluarga Young. Bahkan, Cliff pernah bercerita bahwa terkadang mereka harus menangkap kelinci terlebih dahulu agar bisa makan. Jadi keluarganya ini sebenarnya memiliki lahan pertanian yang luas dan juga dihuni oleh ribuan domba. Namun luas tanah itu tidak selalu berarti kaya. Saat itu alat dan fasilitas juga sangatlah terbatas. Mereka bahkan tidak mampu membeli kuda untuk membantu menggiring ternak. Karena itulah Cliff kecil harus mengembalakan sekitar 2.000 ekor domba dengan berjalan kaki. Ia menempuh jarak jauh setiap hari, melewati bukit, melewati lumpur, dan juga padang terbuka. Bahkan kadang sambil hujan-hujanan juga. Dan karena itu, Cliff menjadi terbiasa memakai sepatu bot karet sambil terus bergerak dari pagi sampai malam. Tanpa ia sadari, kehidupan itulah yang sedang membentuk tubuh dan juga mentalnya. Aktivitas harian tersebut membuat Cliff terbiasa berjalan serta berlari dalam waktu yang lama. Sebagai orang yang dengan pribadi pendiam dan juga tertutup, ia memang tidak suka tampil menonjol. Namun orang-orang dekat mengenalnya sebagai sosok yang tekun dan juga tidak mudah menyerah. Ia juga sangat menghormati ibunya yang punya pengaruh besar di dalam hidupnya. Saat dewasa, Cliff bekerja sebagai seorang petani kentang. Hidupnya terlihat biasa saja. Jauh dari sorotan media, jauh dari yang namanya kemewahan. Bahkan tidak ada juga yang pernah menganggap kalau pria desa ini punya masa depan di dunia olahraga. Tapi di dalam dirinya ini ada keyakinan yang terus hidup. Di dalam sebuah interview, Cliff pernah mengatakan bahwa sejak muda ia merasa bisa melakukan sesuatu yang besar. Ia hanya belum tahu kapan waktunya datang. Dan kesempatan itu akhirnya muncul saat usianya menginjak 61 tahun. Going back to your early days, when you said you ran everywhere and all that, did you in those days, did you want to be? Did you see yourself as being a runner? Did you want to be in the Olympic Games and that sort of thing? I used to have sort of daydreams, I used to think about how famous you'd get. I used to think I could do it when I was a kid and that. And I finally proved I could do it. Barulah pada 1983 saat Australia menggelar lomba ultramarathon Sydney to Melbourne, Cliff mencoba untuk mengikuti ajang tersebut.
Setiap peserta harus berlari dengan jarak sekitar 875 km atau 573,7 mil. Perlombaan ini pun diikuti pelari profesional dari berbagai penjuru dunia. Banyak orang datang dengan latihan serius dan juga strategi yang matang. Namun, kemunculan Cliff membuat banyak orang terheran-heran, sebab ia datang memakai baju kerja dan sepatu boot karet. Otomatis orang-orang memandangnya dan menganggap penampilannya ini adalah sebuah hal yang lucu, seolah lebih mirip petani yang salah mendatangi acara. Pada saat mendaftar pun beberapa orang bahkan mengira itu hanyalah sebuah lelucon. Cliff yang ketika itu mulai berdiri di garis start membuat banyak penonton tertawa. Bagaimana tidak? Pelari lain memakai perlengkapan modern dan juga memiliki tubuh yang atletis. Sementara Cliff tampak kurus, tua, dan juga canggung. Banyak orang yakin kalau dia ini tidak akan bertahan lama. Saat lomba dimulai, semua peserta berlari begitu cepat, sedangkan si Cliff justru bergerak dengan langkah kecil dan juga aneh. Gaya larinya seperti menyeret kaki, gerakannya lambat tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Nah, ketika para pelari lain memiliki pola seperti berlari sekitar 18 jam, lalu tidur beberapa jam untuk memulihkan tenaga, di sisi lain Cliff tidak memakai pola yang sama. Karena ia terbiasa hidup sebagai petani dan peternak domba, dan saat menggiring ternak, ia harus bergerak secara terus-menerus berjam-jam tanpa banyak istirahat. Cliff ini tetap berjalan dan berlari perlahan sepanjang malam di saat peserta lain menggunakan pola lari dan juga tidur. Karena ia terus berlari tanpa tidur, para peserta lari pun kaget ketika melihat pria tua itu sudah berada di depan. Pada akhirnya setelah 5 hari, 15 jam, dan 4 menit berlari tanpa henti, Cliff mencapai garis finish. Ia menang dengan selisih hampir 10 jam dari pelari posisi kedua. Lebih mengejutkan lagi, ia juga mencetak rekor baru pada saat itu. Kemenangan itu membuat Australia terdiam. Semua orang terkejut, tetapi sekaligus berbahagia menyambutnya. Nah, sesaat setelah ia menuntaskan lomba Sydney to Melbourne sejauh 875 km itu, Cliff langsung memeluk ibunya. Momen tersebut sangat menyentuh banyak orang. Karena berawal dari seorang petani sederhana, ia kini berdiri sebagai juara. Namun sikapnya tetap sama, tenang dan juga rendah hati. Bahkan gilanya lagi, saat diberi hadiah sebesar $10.000 Australia, Cliff justru tampak bingung. Ia mengaku tidak tahu ada hadiah uang dalam perlombaan itu. Ia datang hanya untuk melihat apakah dirinya ini sanggup mencapai finish. Karena merasa peserta lain juga berjuang keras, uang itu dibaginya kepada 5 pelari lain. Dan keputusan itu pun membuat publik semakin menghormatinya. Cliff bukan hanya menang secara fisik tetapi juga secara karakter. Banyak orang melihatnya sebagai simbol ketulusan di tengah dunia olahraga yang kompetitif. Gaya larinya juga menjadi pembahasan besar. Cliff tidak berlari dengan langkah panjang seperti atlet profesional. Ia memakai langkah pendek, cepat, dan seperti menyeret kaki. Teknik ini kemudian dikenal sebagai young shuffle, yang berarti langkah kecil yang berulang dan hemat tenaga. Teknik ini membuat tubuh tidak cepat habis energi dan juga efisien untuk jarak jauh. Awalnya gaya itu dianggap aneh, namun para pengamat melihat gerakan tersebut sangatlah hemat energi. Untuk lomba jarak ekstrim, teknik itu justru efektif karena tubuh tidak cepat habis tenaga. Banyak juga pelari ultra setelah itu mulai mempelajarinya. Kemenangan Cliff tidak datang tanpa rasa sakit. Dalam perlombaan, ia sempat jatuh dan bahunya cedera. Begitu juga dengan kakinya. Ia bahkan harus kehilangan 8 kuku jari kaki setelah lomba selesai. Tetapi ia terus bergerak tanpa banyak mengeluh. Dan setelah menang, Cliff mendadak terkenal. Ia diundang ke banyak acara televisi, wawancara, dan juga pemberitaan nasional. Saat kembali ke kampung halamannya di Beach Forest, warga menyambutnya dengan bangga. Karena pria desa itu kini telah menjadi legenda Australia. Kemenangan Cliff Young pada tahun 1983 ini memberi dampak besar bagi dunia olahraga, khususnya lari jarak jauh. Ia membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan usia muda atau kecepatan tinggi.
Di usianya ke-61 tahun itu, Cliff justru mengalahkan pelari profesional yang jauh lebih muda. Warisan paling terkenal dari Cliff adalah gaya larinya, yaitu Young Shuffle. Dan sampai sekarang, gaya itu pun masih dikenal di komunitas ultramaraton. Cliff juga mengubah cara pandang tentang daya tahan. Sebelum dirinya, banyak pelari mengandalkan pola lari lalu tidur beberapa jam. Namun Cliff menunjukkan bahwa ritme stabil dan terus bergerak bisa menjadi strategi yang lebih efektif. Di luar olahraga, kisah hidupnya menginspirasi banyak orang. Ia membuktikan bahwa orang sederhana pun bisa mencetak sejarah besar. Kampung halamannya di Beach Forest bahkan membangun monumen sepatu bot karet untuk mengenangnya. Namun, setelah beberapa tahun sakit dan mengalami stroke, Cliff Young meninggal karena kanker pada 2 November 2003 di Queensland, Australia pada usianya ke-81 tahun. Namun, warisannya tetap dikenang hingga hari ini. Kemudian, pada tahun 2013, kisahnya ini diangkat dalam film Cliffy. Ini menunjukkan bahwa namanya tetap hidup lama setelah kemenangan itu terjadi. Nah, teman-teman, kisah Cliff Young ini membuktikan bahwa kehebatan tidak selalu datang dari orang yang paling muda, paling kaya, atau paling diunggulkan. Dari seorang petani sederhana di Australia, ia mampu mengejutkan dunia dengan memenangkan ultramaraton Sydney to Melbourne pada tahun 1983 di usianya yang ke-61 tahun. Gaya larinya yang unik, mental baja, dan juga sikap rendah hati membuat namanya dikenang jauh melampaui rekor yang pernah ia cetak. Cliff menunjukkan bahwa konsistensi seringkali mengalahkan bakat dan ketekunan bisa menundukkan keraguan banyak orang. Bahkan setelah wafat pada tahun 2003, warisannya masih hidup di dunia olahraga dan di hati banyak orang. Jadi menurut kalian, nilai-nilai apa yang kalian pelajari dari kisah Cliff Young ini? Apakah soal umur, kerja keras, atau soal jangan pernah meremehkan seseorang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk pembahasan kisah-kisah lainnya. See you on the next video.